sumber hikmat, sumber iman, sumber pengharapan di dalam diri kita, sehingga kita boleh kudus. Dan ketika kekudusan menjadi milik bagian kita, maka Tuhan akan memberkati hidup kita pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus melawat setiap hati kami saat ini. Roh Kudus menjamah hati kami saat ini. Mari Bapa, mari Bapa. Mari saudara, engkau berdoa. Engkau datang di hadapan Tuhan agar firman ini memberkati setiap kita, agar firman ini mengubah setiap hidup kita saat ini. Mari saudara, lebih lagi engkau sembah Tuhan. Kau datang di hadapan Tuhan agar firman-Nya benar-benar mengerjakan kita. Firman yang akan mengundang mujizat, firman yang akan membangkitkan iman kita, firman yang akan membawa perubahan demi perubahan dalam setiap kehidupan kita. Yesus, mari saudara, kau hidupmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara, bahwa hari ini menjadi minggu pertama bagi kita di
bulan yang ke-10 dari tahun 2020, saudara. Menjadi satu perenungan bagi kita. 10 bulan kita sudah melewati tahun ini. Apa yang berubah dalam hidup kita? Karena orang yang tidak berubah tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan. Karena orang-orang yang tidak berubah tidak akan pernah merasakan kuasa daripada Tuhan. Menjadi satu pergumulan bagi kita. Bagaimana kita harus berjuang di dalam firman? Karena firmanlah yang akan menghantarkan kita kepada berkat yang semakin berkelimpahan. Haleluya. Karena itu saya senantiasa berdoa agar setiap ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang membawa perubahan. Haleluya. Ya. Dan itu yang menjadi komitmen kita bersama. Karena kehidupan kita tidak akan pernah masuk ke hal yang lebih baik, ke hal yang lebih benar, kalau kita tidak melakukan firman. Oleh karena itu, saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya berharap jangan ada yang mau odong. Amin. Haleluya. Haleluya. Hari pemimpin pujian kita sudah sampai keringat dingin, saudara, untuk mengundang hadirat Tuhan supaya kita lebih respon, lebih antusias di dalam mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah minum extra jos, amin. Coba lihat kiri kanannya, wajah-wajah extra jos enggak kiri kanannya. Haleluya, haleluya. Baik, saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang sangat begitu penting, di mana, saudara, ketika keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita, maka menuntut kita untuk menghasilkan sesuatu. Amin. Karena kekristenan bukan hanya berbicara saya dan Anda diselamatkan oleh Tuhan, tetapi apa dampak dari keselamatan? Coba kita buka Alkitab kita, saudara, dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, saudara. Dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari Om Ari boleh baca ayat ini. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Iya, terus. Dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Iya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Aku ini seperti Om Ari pada terseduh-seduh membaca ayat ini, ya. Baik, ayo Om Ari semangat. Jawab orang itu, Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi. Iya. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Terus, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. ya, saudara, dikatakan mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, apa yang terjadi? Tebanglah dia. Ada satu bentuk konsekuensi dari Tuhan. Jadi jangan kita berpikir, saudara, kekristenan ini yang penting saya bergereja, saya berdoa, tetapi Tuhan menuntut apa hasil dari semuanya. Karena apa, saudara? Coba, hal yang penting yang perlu kita pahami. Sudah 3 tahun
Sudah 3 tahun saudara berbicara tentang tenggang waktu yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kekristenan ini dikatakan oleh Paulus adalah perlombaan. Haleluya. Amin. Berlomba. Berlomba untuk apa? Berlomba untuk menghasilkan sesuatu dari dampak keselamatan. Makanya Bapak Ibu kalau pulang dari gereja jangan marah kalau orang-orang rumah berkata, dia kan baru mulai sakit, baru ada Bapak Ibu. Makanya pulang dari gereja harus senyum. Haleluya. Amin. Amin. Kenapa? Tuhan orang lain ingin melihat apa hasil dari pengenalan kita akan Tuhan. Hanya pulang dari gereja semuanya harus senyum. Haleluya. Amin. Setidaknya senyum kita masih terjaga sampai hari Senin. Amin. Haleluya. Ya. Kalau hari Selasa sudah mulai agak menurun, hari Rabu agak menurun lagi, hari Kamis menurun, hari Jumat dipompa lagi. Melalui apa? Ujian penyembahan, doa di gereja. Saudara, ada satu bentuk tenggang waktu sudah 3 tahun. Ini berbicara tentang tuntutan Tuhan bagi kita. Ada tuntutan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Saya agak garis sedikit, ini sangat bagus sekali. Ya. Kata mencari, ya. Mencari buah di ayat yang ke-6 itu kalau dalam terjemahan bahasa aslinya itu saudara, jaiteho. Coba sama-sama dulu bilang jaiteho. Jaiteho. Sesona yang bahasa Yunani. Jaiteo ini saudara begini, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih enak, seeking ya. Bukan hanya si, kalau si itu melihat-lihat aja sih, dilihat ya. Tapi kalau seeking ini saudara, dilihat, ditunggu, diperhatikan. Jadi Tuhan itu melihat kita begini. Bukan hanya sekilas melihat, tapi dan ini saudara, sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan bagi saya dan Anda. Tuhan terus memperhatikan kita. Ya. Jadi mencari, menunggu, memeriksa, menanyakan berusaha. Jadi kalau Tuhan itu melihat kita seakan-akan begini. Dilihat terus, diperhatikan terus menerus. Untuk apa? Menghasilkan sesuatu. Dampak dari keselamatan yang sudah kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Makanya kalau jadi bapak-bapak, jangan asal jadi bapak-bapak. Amin. Banyak sekarang bapak-bapak hanya jadi bapak-bapak kaleng-kaleng. Itu isu-isu apa kata-kata sekarang itu kaleng-kaleng katanya ya. Si Mail dari apa tuh? Dari Medan. Ibu-ibu juga jangan jadi ibu kaleng-kaleng. Kita harus mulai menunjukkan hasil daripada status yang sudah kita sematkan dalam diri kita. Pengaruhnya apa? Ini yang dinamakan saudara berbuah. Haleluya. Sebetulnya berbuah itu enak saudara. Kalau kita
kita punya mangga. Lalu orang melihat, wih, enak kali mangganya ya. Orang berbuah itu sebetulnya saudara banyak dipuji orang. Orang berbuah itu pasti disukai banyak orang. Ini ciri-ciri orang yang berbuah itu saudara disukai oleh siapapun, tidak dibusikun. Ya, kalau orang yang berbuah itu sudah datang pagi, puji Tuhan, itu bagaimana deh? Kalau roh begitu terus orang roh. Kalau bapak di situ, kamu hancur kita. Tuhan ingin melihat buah itu, saudara. Dan itu yang menjadi tuntutan Tuhan bagi kita semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Amin, saudara. Hasilkan buah. Karena ini yang sangat Tuhan cari. Ya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba dilanjut. Ya. Beberapa tantangan untuk menghambat orang percaya berbuah ada 3. Nah, ini perlu kita pelajari. Coba kita lihat Matius 13 ayat yang 18 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan pedagang itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi yang pertama saudara, yang membuat kita tidak berbuah memang simbolis. Ya, ini yang pertama. Simbolis. Makanya kita saudara harus terus melawan simbolis. Ya, waktu kita masuk ke rumah, tiba-tiba hati kita merasa gondok, merasa agak marah, itu simbolis. Ya, itu setan. Itu yang pertama sekali merusak sehingga kita tidak berbuah. Istri udah bercita-cita nanti kalau suamiku datang, saya akan senyum melihat dia. Saya akan sambut dia. Saya akan belajar jadi istri yang baik. Kalau dia sudah datang, saya mau berikan yang terbaik. Tiba-tiba jam 3, hatinya mulai dongkol. Kenapa? Waktu dia di kamar mandi tadi, dilihat baju berantakan. Ya, suami mandi, semua berantakan, dongkol. Apa yang dipikirkan di pagi hari tidak dilakukan lagi di sore harinya. Karena apa? Ada sibuk. Makanya saudara umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, ya, untuk mampu melawan iblis ini, ya, kita harus belajar untuk tetap memiliki kepekaan dengan pimpinan roh. Kalau Tuhan sudah berkata, Roh Kudus berkata dalam dirimu, udahlah, lo usah kau marah. Tadi kan komitmenmu, janjimu, tadi pagi ketika suamimu pulang, kamu akan senyum kepada dia. Jangan oleh karena apa? Karena baju yang berantakan di kamar mandi, keinginanmu itu jadi tidak terlaksana. Lawanlah iblis itu. Haleluya. Amin. Supaya apa? Berbuah. Supaya ada satu bentuk dampak pengaruh daripada kehidupan kita bagi orang-orang yang kita kasihi. Sehingga
Sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang disenangi, kehidupan yang disukai. Hati-hati Bapak, Ibu-ibu. Kalau suamimu malas pulang ke rumah, hati-hati. Sebetulnya di satu sisi bukan hanya salah suami. Berarti yang dia berpikiran, hati-hati. Ya. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak itu mau pulang ke rumah, buatlah rumah itu seindah mungkin. Amin. Baik semua tanam Firdaus. Haleluya. Ya. Kenapa? Karena kan kita ini saling egois semuanya. Orang na lujo ikarejo. Au lujo di jamuda. Ya mau sambut to. Udah kayak disambut to. Salah. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Wah, sama nengin amin. 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 Amanginang. Molonak sau de tato anak tato tuinan terang duli tasirang. Haleluya. Caranya hanya untuk memperbaiki. Kalau kita tidak mau memperbaiki, semakin rundut nanti. Ya, semakin rundut, semakin hancur. Jadi bukti daripada pengenalan kita akan Tuhan, hal yang tidak baik kita ubah menjadi semakin lebih baik. Haleluya. Ini saudara menjadi tugas dan tanggung jawab kita semuanya. Kau nggak pernah berbuat baik sama aku nggak mau baik sama kamu. Anak Tuhan tidak boleh begitu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya main nakobi mula sekali. Busik main. Itu saudara main. Jangan begitu. Saudara begini saudara. Hal yang tidak baik, cara mengubahnya itu nggak usah banyak ngomong. Apalagi kalau kita suami istri. Mulu ane mulu amat tamu tamu guru jangan terjulu. Haleluya. Amin. Amin. Nah itu rancang matong. Ini lo sepatu lu termangancam. Dulu kau bilang kau lebih kau lagi tangguh. Dulu. Teringat waktu mahalin aja dulu. Maka bawa kamu lo mahalin. Ya, tersona romantis toh. Jam 2 sudah makan kau deh. Jam 6. Ya, jangan lupa makan deh. Jam 1 pagi, jam 5 pagi berpuisi dulu. Kau lah bulanku, kau lah. Jadi kadang kayak ini mau si patah. Kau buru-buru, kurang terlena. Ya. Sesudah masuk ke pernikahan berubah. Sehingga dengan hal-hal ini kita gagal untuk mulai berbuat baik kepada pasangan kita karena kita lebih dominan menuntut. Sini persoalannya. Untuk mengubah pasangan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara, buat dulu kebaikan. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Jadi jangan biarkan iblis menguasai. Kalau iblis sudah menguasai, lahirlah namanya sakit hati, lahirlah namanya akar pahit. Suami istri jangan ada yang saling dendam. Amin. Acik dia doang ya kok. Mau dia. Tuhan tolong. Tapi mulut gereja. Sakit hati disimpan, hati-hati. Nah, coba ayat sakit hati itu saudara ibadahnya sia-sia. Coba kita lihat.
dalam hati. Ya. Kan jangan ada yang sakit hati dengan suami, dengan istri. Amin. Haleluya. Ya, Matius 5 ayat 23. Matius 5:23. Mari Om Ari boleh baca. Firman Tuhan. Ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang tidak dalam hati saudaramu, Iya, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Itu namanya akar pahit, sakit hati yang disimpan. Terus ayat 24 apa dikatakan? tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Ibadah kita, doa kita sia-sia. Kalau berbicara saling disakiti, saudara, kita itu suami istri saling menyakiti ya kita. Haleluya. Amin. Kau sering disakiti nanti. Kau sering disakiti nanti. Kau sering menyakiti mana? Saling sakit menyakitkan dong. Ya. Ada hal-hal yang belum terrealisasi dari impian-impian kita terkadang. Tapi saudara perlu kita ingat, walaupun terjadi hal-hal seperti itu, bukan membuat kita untuk gagal berbuat baik kepada pasangan-pasangan kita. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Jangan Anda bilang, menyesal dan menikah nonton. Melalui nama kebutuhan ini, kadang seorang pahit di pergulung. Saudara, dengan siapapun Anda menikah, akan selalu ada namanya persoalan dan tantangan. Haleluya. Makanya kalau saya mengkonseling orang menikah, saya bilang dulu pertama, ngai hamung berbeda, mulu saya berbeda, jual berbeda, jual. Hanya pemuda remaja, kalau pacaran, ya bertengkar sedikit jangan putus. Haleluya. Belajar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Belajar untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Ya. Makanya saya selalu berkata, kalau ingin menikah, siapkan mentalmu untuk apa? Berkonflik dengan orang lain. Mula Alex sama pilihin dia dulu orang inang dan adong ibu video sama. Makanya pemuda remaja jangan terlalu keasikan nonton film Korea. Haleluya, drakor. Drakor ini wajah-wajah drakor semua ini kuliah pemuda remaja ini ya. Cinta itu tidak seindah drama Korea. Haleluya. Coba lihat dulu kiri kananmu, tidak seindah drama Korea. Jadi jangan biarkan iblis menguasai yang akan apa mengakibatkan dendam. Kalau ada dendam, kalau ada sakit hati, saudara, firman Tuhan berkata sia-sia ibadah kita. Makanya melalui perjamuan kudus ini, saudara, hari ini kita lepaskan semuanya. Berbicara sakit menyakiti, kita itu saling sakit menyakitinya. Apalagi istriku ini, aku yang paling banyak menyakiti dia. Keinginan istriku ini, kalau aku pulang harus senyum-senyum. Shalom. Gitu kan? Kadang memang saya banyak melakukan hal seperti itu, tapi ada kalanya saya tidak bisa. Karena apa? Ada banyak mungkin persoalan di dalam pekerjaan yang membuat kita tidak memberikan hal itu. Tapi bukan hal itu membuat kita untuk
untuk tidak berubah. Haleluya. Amin. Amin. Jadi pulang dari sini saudara, senyum-senyumlah Anda bagi semua. Amin. Sapa tetangga. Salomena. Sona. Nada ujung orang muka. Haleluya. Amin. Amin. Walaupun matahari berbeda yang ini yang diinginkan Tuhan. Pulang dari sini, suami yang mungkin membuat kondom dan kita waktu mau ke gereja tadi, Pak. Namun bapak lucu. Belum masuk germi. Amin, dok, amin, amin, amin. Dok, amin. Asal lupa germi. Haleluya, amin. Pasang nangis. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan biarkan dikuasai iblis. Kalau hatimu sedang marah, itu tandanya Anda dikuasai iblis. Karena surga berbicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau tidak ada damai dan sukacita dalam diri kita, berarti iblis yang sedang ada dalam hati kita. Hanya itu aja. Kalau nggak ada damai, sukacita, iblis yang mempengaruhi kita. Sebab kerajaan surga berbicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau tidak ada itu, iblis. Apa saja. Makanya kalau berdoa itu perlu kita namanya doa peperangan. Amin. Ya. Waktu amangina kita sudah mungkin ada Facebook lagi di Barenang. Hari ini banyak sebelum Barenang membeli apa di sana lalu itu membalik. Padahal pagi tadi kalau kita berdoa Tuhan berkati suamiku. Orang nana di Facebook kok muruk mesti kita mengidaman. Itu namanya iblis. Hati-hati, hati-hati. Yang kedua, saudara, penindasan dan penganiayaan ini yang menghambat kita untuk berbuah. Ya, coba ayat 21. Mari Om Ari boleh baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang bunuh harus dihukum. Matius 13 ayat 21. Matius 13 ayat 21. Yang kedua yang membuat kita tidak berbuah, ya, betul saudara. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Iya. Yang kedua saudara yang membuat kita tidak mampu berbuah dengan baik karena ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Ada satu bentuk tekanan-tekanan di dalam sosial kita yang membuat kita tidak berjalan di dalam firman. Apalagi toka mama tantangannya besar. Karena setiap kita manginang, ya khususnya kaum bapak, kalau mau ke warung berdoa dulu, ya. Tuhan nanti lah ke warung dah. Lele berdoa buku. Mulia aja kalau Marisa masuk ke warung. Kita katakan, ama bang, oras lain, oras. Ada di sisi karet. Ngaku mikirnya oleh orang Marisa, atau yang Marisa masalah lagi. Ada begitu. Oh, lewat anak guru. Dan gue semua nilai saya jadi lawan sehari lo kami dua hari sedua hari lo kami tahu ini dikatakan pergaulan yang buruk merusak sifat yang baik.
boleh kita berbudi, boleh kita merdongan, tapi saudara harus tetap belajar berjalan tetap di dalam firman. Ya, boleh kita minum dua, apa? Alexa galas 2 galas, ulang dari itu galas, satu galas gawe, 4 galas. Oh iya, anak-anak perlu kita bergaul. Ya. Mungkin boleh ada di kode aman bisa, tapi bikinlah lagumu hidup ini adalah kesempatan. Nah, baikkan lagu tele, ulang tuh iya. Haleluya, amin. Haleluya. Ini saudara pengaruh-pengaruh yang merusak kita berbuah. Bisa pergi ke warung. Saya kadang nggak sempatnya mau ke warung. Ya, pengen juga ke warung. Ada warung di depan itu ya, ngobrol-ngobrol sambil beritakan Injil, apa-apa, menasihati bapak-bapak, ya kan. Tapi kita juga perlu akan hal itu. Haleluya. Amin. Jadi contohnya di warung konten boleh nggak apa-apa. Ya bikin lagunya hidup ini adalah kesempatan. Kalau Pernenggolan ini kan udah banyak beberapa anak muda yang dia tuntun mengenal Tuhan. Ya, diberkatilah Pernenggolan ini. Ya, udah ada beberapa ya, yang mau siap-siap kita berkati pun menikah sudah ada. Ya, hanya belum melaporkan diri saja. Ya, langsung cepat-cepatlah dilaporkan supaya hidupnya makin diberkati. Ya, jangan lama-lama. Kalau sudah siap, datang saja Pak Pendeta. Tolong Pak, dikonseling dulu. Jadi perlu bikin lagu hidup ini adalah kesempatan. Ya. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan begitu Bapak Ibu. Kalau sudah pulang dari gereja lagu di rumah saya dulu ada rumah Ruli juga di Sungai Panas. Ya. Mulai gereja tuh lagu niban lagu rohani satu jam mono. Nampak palanya nih. Ya. Mulu duduk sobu neno ngalawi war pas dia. Ya. Jadi kita Pak Nenggolan bisa juga antara jam 7 sampai jam 9 lagu rohani. Ya kan? Jam 9 sampai jam 12 lagu India. Apa ini? Supaya jadi berkah. Ya. Supaya apa saudara? Kita berdua. Saya tidak percaya ketika mungkin ini contoh saja Pak Nenggolan bikin lagu-lagu rohani di sana jam 7 sampai jam 10 ada orang yang mungkin lagi galau dia dengarkan lagu hidup ini. Oh nah, lagu lagu Gebu hingot keluarga, gebu hingot Tuhan. Dewi dalam masih ulama gereja. Haleluya. Amin. Ya. Ini saudara. Jadi pengenal Tuhan itu sebetulnya bukan membuat kita terhambat untuk jadi berkat bergaul dengan siapapun. Salah. Mau duduk pas kita, mau duduk panggilan Yuria dan gue bilang tuh kode salah. Asal mau nongol di diskotik, amin. Amin. Gue kode biasa nih. Asal Injil aja tuh diskotikin kan. Bisa juga, tapi harus kuat tuh imannya, harus puasa 3 malam. Nah, nanti waktu kita dulu, Bang. Sekali Bang lu pegang ya Kak Bitisna. 2 hari Bang. Harus kuat iman. Jadi kita bukan menjadi anti dengan dunia ini. Ya, tidak boleh. Anak Tuhan itu saudara harus jadi berkat dimanapun dia berada. Udah remaja, ya dalam pergaulanmu belajar untuk jadi berkat. Saya masih ingat dulu waktu saya mulai sungguh-sungguh
masih anak sekolah. Baru si tua. Kan per minggu doang si tua, soalnya anda turun gitu nonton gitu. Baru si tua. Kalau itu apalagi kita, yang gue biasa ngasih maret dewe, harus itu gimana? Karena memang ya waktu itu kita masih kadang, jadi teman-temanku ini jadi agak suka kan mau lagi bergaul berteman dengan saya, seperti itu. Haleluya, amin. Kayak ini. Malu-malu gosip-gosip tetangga dia segala macam, pola tonggo kita macam. Belum malu gosip, amin. Ini ya jam itu sambil apakan anak-anak ya, main-main anak-anak ngobrol-ngobrol yang dulunya hanya gosip kisah ini ya gosip Yesus lah. Tidak akan dulu biar gosip itu nah viral. Ini masalah dari Pancasila, tidak kan? Ketuhanan yang ada yang kontelennya. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena darah tinggi ada apa? Ya, beda semua ini dulu. Kalau yang mau semua dalam naik darah tinggi bagi di sini termatanya nonton. Haleluya. Ini namanya saudara, kita tetap jadi berkat. Jangan kemana-mana, kita bawa Alkitab. Kalau maka kayak ini saja baca Alkitab. Pula semua nih. Haleluya. Amin. Ya. Bergaul saja, tapi tetap jaga diri. Amin. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir saudara, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Inilah hari-hari ini yang sangat menguasai orang-orang percaya sehingga mulai gagal berdua. Saya selalu ingatkan kita, tantangan kita saat ini saudara, salah satu yang terbesar adalah Facebook. Ya, beberapa minggu yang lalu pun saya mungkin sudah berkata. Jadi begini saudara, saat ini saya bisa katakan akibat dari COVID ini, semua kita sekarang sudah punya kuota data, amin. Tidak punya wifi, sudah punya wifi. Opung pun sekarang sudah punya Android. Bahkan opung pun sudah ada yang bermain TikTok sekarang. Jadi Facebook ini sekarang saudara, saya katakan membuka jendela dunia ini untuk semakin kita lihat lebih luas. Jadi semua kadang mulai lidu aka partodiota. Kalau ada Facebook kan orang kena tahu-tahu di so. Haleluya. Pinero kong ari kalau na senyum. Masang bela ngasak ni omari online. Lalu ada sekarang mau lebih dari Facebook na. Sehingga kita boleh berkata, amaran macet ikut video nanti. Hal ini saudara mulai membuat status-status kehidupan kita mulai kita tingkatkan tanpa dasar ekonomi yang kuat. Sekarang jo status ini memperdelanya di Barela, tapi daun kepengen Barela. Kenapa tetangga nggak biner nak kanit ke Barela? Dong asauta biner nak kanit ke Barela. Dia ke Barela. Akhirnya malu kamu tama asal ma dong. Status. Boleh berstatus, bukan salah, tapi jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Lagi saat ini resesi ekonomi mulai bergulir di negara kita Indonesia. Ama-ama yang mulai mau mengulir terijo inam. Amin.
Amin. Lok semerbadayamu olah nalaliak ka perkerijuan. Asipata mamon ku perlu memang dipuasamu. Kalau nang kereju sering kita cuma candang moto bekereju mana tu dia. Ya. Ini mulut sarang ke pemasukan nak soran nemburu kiamina. Amin. Haleluya. Pak soran nangye. Amin. Amin. Toko bidi. Kalau kau udah basuh dari paksa liata, aman. Mulut sukarijo, bagaimana di? Tapi mulut na, bayar mulut kami dang mana? Dia cinta kepadamu, tak boleh baik. Orang ini beda kontra pikir ya, men. Amin. Jadi mulut suara si orang tu gelek tahu, beda boleh baik. Ketak tu, kaulah bulan, kaulah bintang. Artinya apa saudara? Berikanlah satu semangat, berikanlah satu nasihat yang membangun. Urak seholan dimuluki. Haleluya. Amin. Bila berlutut tangannya. Mungkin di masa COVID ini, penewan tabadi, tak isu nama rasa hari ini kita mulai martani yang nanti. Ketika kamu ke gereja terus, senang dalam ke gereja. Jadi belajar meta tema tanya ate jam itu bagi mengurus dulu mau jam 5 pulang. Sebelum melamar ho beramar tanya kita mungkin ramu bisa memberi buka Tuhan kapas amin. Udah perokok ini nang, wah jangan lu melamar sama melamar, kalau si lamar aku lamar ho. Haleluya, amin, amin. Ya. Ini penting saudara, supaya kita tetap berbuah. Hari-hari ini buah-buah kita sangat perlu dinikmati oleh orang lain. Karena apa? Sekarang orang sudah mulai susah memiliki sukacita. Dan mulai mau dengan memang sesuai dengan firman Tuhan dikatakan kasih semakin dingin. Oleh ini karena apa? Tekanan dan situasi ekonomi saat ini. Tapi umat-umat Tuhan harus kita belajar membagikan sukacita, membagikan pengharapan. Haleluya. Amin. Amin. Supaya kita berbuah. Kalau kita berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara jangan berhenti untuk berbuah. Haleluya. Sekali lagi saya ingatkan. Mulu suarong be pekta manginang unang gawe berbeda. Amin. Saya dengan ibu gembala mulu sok kepeng nami. Pergi orang nami kiloan. Ibu berbeda harus ke bebe. Haleluya. Amin. 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 Pak, masuk ngakosok dulu ke sekolah. Amin. Saya yakin dan percaya. Kalau ketawamu itu didasari pengharapanmu kepada Tuhan, mujizat akan terjadi. Jangan kau bangunkan suamimu dengan sapu. Di sini kulkas. Nah, berbeda berkat pelang robe. Haleluya. Hari-hari ini kita butuh mujizat dari Tuhan. Mujizat akan terjadi ketika Tuhan kita permuliakan bersama-sama. Haleluya. Jadi demikian firman Tuhan ini saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita dengan baik supaya melalui perjamuan kudus ini hidup kita semakin diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Ada kekuatan, ada kemampuan untuk kita tetap berbuah di dalam segala kondisi, dalam segala tantangan, di dalam segala pergumulan yang semakin berat. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup. Perjamuan kudus ini menjadi pengingat akan besarnya kasih dan pertolongan Tuhan
berdoa. Tuhan menginginkan setiap kita untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan biarkan iblis menguasai hati. Di saat ini ada sakit hati, adakah pahit, suamimu melukai engkau, mungkin istrimu juga melukai engkau. Balaslah kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Melalui perjamuan kudus ini, setiap kita kembali dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini ada kekuatan baru yang Tuhan curahkan bagi kita, sehingga kita tidak berhenti untuk berbuah, menghasilkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Ketika kita dilukai, secara manusia sangat menyakitkan. Tetapi jangan biarkan iblis menguasai hati dan pikiranmu, sehingga engkau kehilangan damai sejahtera, sehingga engkau kehilangan sukacita surgawi. Saat ini saudara, kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus, agar hidup kita semakin berbuah. Sebelum kita masuk dalam perjamuan ini, saya rindu setiap kita berdoa. Tuhan, kuduskan saya. Setiap kita bergumul, agar kiranya Roh Kudus yang terus bekerja. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Mari saudara kau berdoa, agar perjamuan kudus ini membawa berkat rohani bagi setiap kita. Kita dikuatkan oleh Tuhan, kita dihibur oleh Tuhan, sehingga kita tetap berbuah. Hidup kita tetap menjadi berkat, sehingga berkat-berkat Tuhan juga mengalir dalam setiap kita. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami masuk dalam perjamuan ini, kami berdoa, jikalau ada sakit hati, jikalau ada dendam, jikalau ada hal-hal yang menghambat hati dan pikiran kami penuh dengan damai, melalui perjamuan ini kami mendapat kekuatan baru, kami mendapat sukacita, kami mendapat kemenangan yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati firman-Mu, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati oleh firman Tuhan dan